Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik hidayah kepada kita bisa membaca Yasin, tahlil, zikir, terus kita membaca nama-nama kekasih Allah dalam hadrat Basaudan. Juga kita telah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semangat ini tidak mungkin hilang dari diri kita. Walaupun malam minggu tadi malam berguyuran daripada hujan, tapi tidak mematahkan semangat kita untuk selalu hadir bersama guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf yang mendidik kita, menggembleng kita dari 27 tahun lamanya, mendidik untuk istiqamah, mendidik selalu hadir majlis taklim Nurul Mustafa dalam keadaan apapun. Bahkan guru kita mencontohkan kepada kita bagaimana malam harinya beliau berdakwah, hujan-hujanan bersama kita, lalu siang harinya menghadiri haul sahabat beliau Al Habib Munzir bin Fuad Al Musawa, lalu hadir bersama kita di dalam hadrat Basaudan, menunjukkan bahwasanya ini adalah wirathah, adalah warisan dari siapa? Dari datuk beliau Sahibul Ratib Qutbul Anfas Nibras Al Habib Umar bin Abdurrahman bin Aqil Al-Attas, yang terkenal Habib Umar ini adalah orang yang dakwahnya sangat luar biasa. Keinginan beliau untuk memberikan petunjuk kepada murid-muridnya sangat luar biasa. Sampai di dalam cerita beliau ini sering kali meninggalkan kota Huraidah, mendatangi daripada yaitu satu tempat yang namanya Wadi Ahmad. Yang terkenal Wadi Ahmad itu adalah kebanyakan bukan orang-orang yang terpelajar, akan tetapi orang-orang Badui, orang-orang yang jauh dari didikan agama, jauh dari akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Habib Umar sabar. Beliau mendidik orang-orang Wadi Ahmad sampai beliau pernah berkata, dan ini diabadikan oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Girtas. Beliau berkata, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin, innama mathalu ahli Wadi Ahmad, hanya saja kata Habib Umar, permisalan penduduk negeri Wadi Ahmad itu mithlu shinil bali ad-dawil, seperti laksana girbah, yaitu kantong air yang terbuat dari kulit yang sudah tua, yang sudah usang, yang sudah dekil. Sedangkan fungsinya ini, kantong air yang terbuat dari kulit tersebut adalah menyimpan air sekaligus kita bisa meminum darinya. Sehingga kata Habib Umar, lam tazal tarushu alaihil ma wa tunaqi'uh. Sehingga ini yang namanya kantong air yang sudah kering, usang, tua, dekil ini harus terus bisa meneteskan daripada air. Kalau enggak, mau gak mau, mesti apa? Harus tunaqi'uhu, kau harus rendam dia, kau harus celupin dia, kau harus basahin dia. Biar apa? Biar gak kering. Kenapa? Wa illa yabis wa tafattat wa dhahab. Kalau sudah kering, gak kena air, yang ada itu kantong kulit tersebut akan pecah-pecah dan akan rusak, tidak bisa terpakai. Inilah permisalan, kata Habib Umar, orang-orang yang didakwahi oleh beliau. Jadi harus terus menerus dapat nasihat, terus menerus harus didakwahi, didatangi. Sehingga kata Habib Ali bin Hasan, qultu fi hadhihi isyaratun minhu, di dalam ucapan ini merupakan isyarat daripada saya punya datuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Isyaratnya apa? Bil muawadah lahum bitagrib ilal khair, dengan selalu mengulang-ulang terus menerus kepada mereka penduduk negeri Wadi Ahmad dengan cara pendekatan. Terus diberikan, dibiasakan pendekatan kepada apa? Ilal khair, kepada kebaikan. Kebaikan ini harus dibiasakan.
Kebaikan ini harus selalu disampaikan, wa nasyrid da'wah fihim ilallah, dan juga harus terus menerus mengulang-ulang menyebarkan dakwah, mengajak mereka untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa tadzkir bi ayatillah, dan sekaligus terus menerus mengulang-ulang untuk memperingatkan kepada mereka dengan ayat-ayat kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadza da'buh ma'ahum. Kata Habib Ali bin Hasan, ini adalah kebiasaan saya punya Datuk Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beserta orang-orang yang ada di Hadramut yang beliau dakwahi. Fa innahu lam yazal yata'awwaduhum. Karena sesungguhnya Habib Umar ini adalah sosok yang senantiasa membiasakan diri bergaul, berkumpul bersama mereka orang-orang Baduy yang ada di Wadi Ahmad, wa yurshiduhum, dan senantiasa memberikan petunjuk kepada mereka, wa yusaddiduhum, dan selalu menunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, amalan bi qaulihi ta'ala, karena semata-mata beliau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan wahai Rasulullah, karena sesungguhnya peringatan itu sangatlah bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Sekaligus juga beliau Habib Umar mengikuti datuknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia wahai Rasul kepada jalan Tuhanmu agama Islam bil hikmah, dengan hikmah yang ada di dalam Al-Quran, wal mau'izatil hasanah, dan yaitu nasihat yang baik, yang lemah lembut, yang masuk ke dalam lubuk hati orang-orang yang mendengarnya. Sehingga ini adalah jalannya Rasul, ini adalah jalannya orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah, qul, katakan wahai Nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Seperti apa jalannya Rasul? Ad'u ilallahi ala basiratin, saya mengajak kalian semua untuk dekat dan taat kepada Allah ala basiratin, dengan hujjah, dengan bukti yang nyata. Siapa jalan tersebut? Ana, saya, kata Rasul, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini mengikuti jejaknya, datuknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdakwah, dan beliau ini berdakwah bukan dengan ilmu yang banyak, kitab yang banyak dan lain sebagainya, enggak. Yang beliau tinggalkan cuma satu, yaitu satu karangan yang sangat luar biasa, yaitu Rotibul Atas, isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok zikir, enggak yang lain? Jangan salah, kata Habib Ali bin Hasan Attas, bahwasannya ini sesuai dengan ucapannya Syekh Muhammad bin Ali ibn Husain At-Tirmidzi, haitsu yaqulu, yang mana beliau pernah berkata, zikrullah, zikir kepada Allah, yurattibul qalba, itu dapat menyegarkan hati, wa yulayyinuhu, dan bisa membuat lembut hati. Kenapa harus zikir? Fa idza khala an dzikir, karena kalau sudah hati jauh dari zikir, enggak ada zikrullah di dalam hati tersebut, apa yang terjadi? Asobathu hararatun nafsi wa naru syahwat, hati tersebut akan tertimpa daripada yaitu api syahwat, keinginan-keinginan, dan panasnya hawa nafsu. Kalau sudah terkena hati tersebut dengan panasnya nafsu dan apinya syahwat keinginan, faqasiya, maka hati tersebut akan keras, susah menerima nasihat. Kalau sudah keras, waya bisa, hati tersebut akan kering.
Kalau sudah kering, wamtana'atil a'dha minat ta'ah, maka anggota tubuhnya akan menahan diri, susah, berat sekali untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus dipaksa. Dan kalau dipaksa bagaimana? Faida madattaha, kalau mesti dilurusin dipaksa juga, takassara, maka kayu itu, hati tersebut yang sudah kering keras itu akan patah. Diibaratkan seperti apa? Kasyajarah, seperti pohon. Idza yabisat, kalau pohon itu sudah kering keras, la tasluh illa liqata'i, maka enggak ada maslahatnya tuh pohon kecuali harus dikotok. Apa itu? Ditebang. Kalau udah ditebang, watasiru wuqudan linar, dan hasil daripada tebangan tersebut, kayunya yang sudah dipotong-potong nanti akan menjadi bahan bakar untuk api. Maka kita ini dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau selalu berdakwah kepada umatnya. Dilanjutkan estafetnya oleh cucu-cucu beliau seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang berdakwah bukan cuma di Huraidah tetapi di Wadi Ahmad, di Hadramut, sampai anak cucunya berdakwah ke negeri Indonesia, sampai dilanjutkan oleh guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, estafet dakwah daripada Al-Imam Qutbul Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang keinginan daripada guru kita dan sekaligus keinginan datuk-datuknya menjaga kita. Jangan sampai hati kita kering, jangan sampai hati kita keras, jangan sampai hati kita susah untuk taat, jangan sampai hati kita akan menjadi yaitu bahan bakar daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nari salimin, Allahumma ajirna minan nari salimin, Allahumma ajirna minan salimin. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umur guru kita, sehatkan badan guru kita, berkahi umur guru kita, dijayakan dakwah guru kita, dan kita semua tidak diharamkan mendapatkan keberkahannya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.